Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa CSM TV yang berbahagia, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat beriringan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Tak terasa bahwa Ramadan kita pada tahun ini sebenarnya adalah tahun kedua setelah kita dilanda pandemi COVID-19. Kita belajar dari Ramadan tahun lalu adalah tahun pertama kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana pada tahun itu kita dilarang untuk berkumpul. Tentu dampaknya adalah ini juga pasti berdampak dalam hal ibadah, sehingga untuk beribadah kita juga terbatas di masjid, sholat berjamaah, dan kita benar-benar diuji kesabaran kita. Dan pada tahun ini juga kita memasuki tahun kedua masa pandemi COVID, bertepatan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini agak sedikit ringan beban yang kita alami dari tahun sebelumnya. Namun belajar dari pengalaman pandemi COVID-19 ini, maka sebenarnya muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah keberadaan COVID ini sebenarnya azab yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita sedang diberikan Allah musibah, ataukah kita sebenarnya sekarang ini sedang diuji oleh Allah? Pemirsa CSM TV yang berbahagia, untuk itu melalui kesempatan yang berbahagia ini yang sangat singkat, mari kita bersama-sama merenungkan firman Allah yang berbunyi, wala nabluwannakum bisyai'in, kata Allah, aku akan memberikan kalian, wahai orang-orang beriman, suatu cobaan, minal khaufi wal ju', yaitu suatu cobaan yang diuji dari rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kata Allah bahwa kita orang Islam akan juga diuji dari rasa takut akan kehilangan harta benda. Wal anfusi was samarat, kemudian kita juga akan diuji dari ancaman kematian dan kehilangan bahan makanan pokok. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, wahai Nabi Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, karena sesungguhnya orang-orang yang sabar itulah yang pasti akan bisa melewati segala macam ujian tersebut. Tentu saja makna sabar dalam konteks ini adalah bukan berarti kita berdiam diri tidak berbuat apa-apa, tetapi sebenarnya sabar dalam konteks ini adalah bahwa kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, dituntut untuk memiliki jiwa yang tenang, pikiran yang tenang, sambil mencari jalan keluar untuk bersikap dan berbuat secara arif dan bijaksana atas segala persoalan yang kita hadapi. Pemirsa CSM TV yang berbahagia, kalau kita membaca kembali sejarah ribuan tahun yang lalu, sebenarnya yang namanya wabah penyakit itu bukanlah sesuatu yang baru. Itu sudah pernah terjadi dalam periode dan rentan waktu tertentu. Lebih dekat lagi, kalau kita melihat potret kehidupan Nabi Muhammad, bahwa selama hidup Nabi Muhammad pernah berinteraksi juga dengan suatu penyakit yang dalam hadis itu sering disebut dengan istilah penyakit taun. Nah, ketika Nabi Muhammad juga sudah pernah berinteraksi dengan penyakit, tentunya Nabi Muhammad berpikir apa dampak buruk yang ditimbulkan dari sebuah pandemi, dari sebuah wabah. Tentu ini akan berdampak dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah aspek ekonomi dan aspek ibadah. Sebenarnya bagaimana menjawab persoalan ini? Bagaimana menghadapi sebuah wabah penyakit? Islam sendiri itu sudah mengajarkan, yang oleh Nabi Muhammad sudah diantisipasi dalam ajaran Islam,
yaitu melalui dua konsep yang disebut dengan istilah taharoh dan halalan thayyibah. Taharoh itu artinya bersuci. Secara lebih khusus, contoh kecil, dalam taharoh kita diajarkan berwudu. Berwudu itu diantaranya kita membasuh sebagian kepala, sebagian tangan, dan sebagian kaki. Bukankah ketiga unsur tubuh ini sebenarnya adalah bagian tubuh kita yang sangat rawan dihinggapi berbagai macam virus atau bakteri penyakit? Itu artinya apa? Ketika kita berwudu, sebenarnya kita sudah membersihkan bagian tubuh kita dari hinggapan-hinggapan penyakit. Ketika kita sholat 1 kali 24 jam, artinya 5 kali kita sholat wajib, itu artinya 5 kali kita berwudu, kita bersuci. Belum lagi kita mensucikan badan kita wudu untuk sholat sunat, belum lagi berwudu untuk membaca Al-Quran, belum lagi kita mandi bersih, mandi pagi maupun mandi sore. Kemudian konsep yang kedua diajarkan Islam adalah sebagai seorang muslim kita dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk memakan makanan yang baik, yang dalam Al-Quran itu dikenal dengan istilah halalan thayyibah, yaitu makanan yang halal lagi baik. Artinya apa? Bahwa ketika kita sudah makan makanan yang baik, yang halal, tentu ini akan berdampak bahwa tubuh kita itu memiliki imunitas yang kuat, gizi yang kuat, gizi yang baik. Nah, kalau kita berpikir lebih jauh ke dalam, apa arti dari semua ini? Ini artinya adalah jika hari ini, jika umat Islam itu secara konsisten, istiqomah melaksanakan ajaran Islam, sebenarnya orang Islam itu sehat semua, tidak ada yang sakit. Mengapa? Karena memang Islam mengajarkan seperti itu. Nah, bukan berarti kita tidak pernah sakit. Karena sisi lain, sakit itu juga adalah bagian dari ujian Allah terhadap kita. Namun yang dimaksud dalam konteks ini adalah ketika kita seorang Islam, seorang Muslim menerapkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya secara istiqomah, minimal kita akan berpotensi untuk terhindar dari berbagai macam penyakit. Pemirsa CSM TV yang berbahagia, kita mungkin belajar dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu semasa hidupnya dia orang yang kaya raya, dihormati oleh banyak orang. Namun oleh Allah dia diberikan suatu cobaan, ujian, penyakit. Seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya waktu, maka penyakit Nabi Ayub itu semakin lama semakin parah. Maka teman-teman terdekatnya, sahabat-sahabat terdekat, keluarga, bahkan anaknya sendiri pun satu persatu meninggalkan dia. Bahkan istrinya pun, istrinya tercinta pun juga tidak sanggup dengan melayani Nabi Ayub pada saat itu dalam kondisi sakit parah. Sehingga Nabi Ayub pun dibawa di tengah-tengah hutan. Sampailah di tengah-tengah hutan, pada titik nol itu Ayub sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Yang bisa dia lakukan adalah hanya bernapas, kemudian berzikir, berdoa, menyerahkan pasrah kepada Allah. Pada titik nol kepasrahan itulah maka kesabaran Nabi Ayub atas ujian penyakit yang ditimpa itu dijawab oleh Allah, disembuhkan melalui air hujan yang turun mengalir melalui dedaunan di seluruh tubuh Nabi Ayub, dan ketika itu Ayub pun sembuh. Inilah buah dari sebuah kesabaran. Pemirsa CSM TV yang berbahagia, kita belajar dari peristiwa COVID-19 adalah sebenarnya suatu virus yang sangat kecil yang tidak tampak oleh kasat mata. Tetapi yakinlah bahwa virus yang sangat kecil ini bisa menggoyahkan banyak orang, bahkan menggemparkan dunia. Itu artinya apa? Bahwa kita selaku manusia itu sebenarnya di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Jangan kita terlalu sombong dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki atas segala kekuasaan dan kekuatan yang kita miliki. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya kepadamu lah wahai Allah kami memohon pertolongan, dan
Kamulah wahai Allah sebaik-baiknya pertolongan. Pemirsa CSM TV yang berbahagia, untuk menutup kesempatan ini di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita jadikan peristiwa COVID-19 yang melanda kita untuk selalu mengintrospeksi diri. Kemudian kita yakinlah bahwa hari ini kita sedang diuji oleh Allah, diuji dari rasa keimanan, diuji dari rasa keikhlasan beribadah, dan diuji kerinduan untuk berkumpul bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.